anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi materi IPS kita ya. Silakan buka buku kamu halaman 66. Oke, hari ini kita belajarnya tentang peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa narkoba ini adalah musuh dari semua bangsa ya. Nah, dan kita bisa lihat di buku kamu halaman 66, di sana dinyatakan bahwa salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba, yaitu narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang semakin merajalela. Hal ini dibuktikan dengan adanya marak kasus penyeludupan yang dilakukan oleh warga negara asing ya, melalui jalur penerbangan internasional ataupun jalur pelayaran ya. Karena itu dilakukanlah sebuah kerjasama dalam lingkup negara ASEAN. Nah, karena itu karena jalurnya adalah jalur internasional ya, penerbangan ataupun pelayaran, maka negara-negara ASEAN bekerja sama dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia dan kualitas lingkungan hidup dengan cara memberantas penyalahgunaan dari narkoba ini ya. Nah, kalau kita lihat di halaman 67 pun dikatakan bahwa kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan terhadap narkoba ini ya telah berlangsung sejak ditandatanganinya kerjasama ini ya, di mana kerjasama ini ditangani oleh ASOD, yaitu ASEAN Senior Official of Drug Matters ya, di mana badan ini ya, akan membuat batasan ya, serta untuk mendeteksi ya kawasan ASEAN ini untuk tidak terlibat menjadi daerah transit atau tempat pemberhentian ataupun tempat sasaran dari pengguna ataupun produksi dari narkoba ya. Nah, di mana di sini pun dikatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN itu sepakat ya untuk saling bertukar informasi serta pengalaman terkait dengan upaya penanggulangan narkoba. Nah, di Indonesia sendiri ya sudah mempunyai badan untuk lingkup kerja tentang narkoba ini. Seperti yang kalian tahu, badan yang bergelut dalam dunia narkoba ini kita kenal dengan BNN ya. Sering sekali kita dengar itu adalah Badan Narkotika Nasional. Itu adalah badan yang dimiliki oleh pemerintah ya untuk mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu juga ya, BNN ini juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI dan lainnya untuk pemberantasan narkoba di Indonesia. Kita lihat ya bahwa narkoba ini sudah sangat familiar ya bagi kehidupan kita, bukan hal yang tabu. Tapi sekarang kalau kita lihat berita ya, narkoba ini tidak hanya berlaku atau adanya di kota aja, sekarang sudah merembak di berbagai wilayah. Pelosok pun sekarang sudah bisa mempunyai barang narkotika ini ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa efeknya adalah yang paling mengerikannya adalah kematian karena ketergantungannya ya, menyalahgunakan akan adanya narkoba ini ya. Narkoba itu bisa dikatakan memang musuh bagi semua bangsa ya, karena jika salah penggunaan serta menggelapkan peredaran dari narkotika ini, jelas sekali ya ada ganjaran hukum ya. Di Indonesia sendiri pun sudah punya
hukum mengenai kepemilikan dari narkoba ini, ya, jenisnya pun sudah dibahas dalam hukum, ya. Nah, dengan adanya bentuk kerjasama ini, ya, akan mengurangi dari peredaran narkobanya sendiri, karena kita lihat tadi bahwa globalisasi dengan mudahnya transportasi itu memang membuka peluang untuk penyalahgunaan ataupun menyeludupkan barang-barang, tapi pemerintah tidak diam saja. Ya, kita lihat beberapa negara seperti di ASEAN ini melakukan kerjasama yang sama-sama adalah untuk melindungi negara dan juga masyarakatnya untuk tidak terjerumus dengan kegiatan dari penyalahgunaan narkoba ini, ya, ataupun kegiatan untuk memberantas narkoba dalam lingkup ASEAN ataupun dunia, ya. Seperti badan BNN, ya, kita bisa lihat kerja dari BNN pun kita bisa lihat, ya, kalau kita tonton di televisi, di mana mereka tidak ada memberi ampun untuk oknum ataupun orang-orang yang memiliki serta menyalahgunakan ataupun mengedarkan narkoba ini, ya. Karena intinya adalah untuk menjaga generasi berikutnya itu adalah generasi yang benar-benar bersih dari narkoba, ya, biar generasi muda itu jauh lebih kreativitas, lebih mencintai kesehatan dan kehidupannya, ya. Kalau kamu lihat sendiri kan bagaimana orang-orang yang kehidupannya menggunakan narkoba, tentu bukan hal yang baik ataupun yang harus kita tiru, tidak sama sekali, ya. Karena itu Indonesia sangat berperan, ya, dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN dengan cara mempunyai badan untuk mengawasi serta mendukung dari pencegahan serta pemberantasan narkoba ini, yaitu dengan adanya badan BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional, ya. Oke, itu beberapa peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Nah, di buku kamu, ya, di halaman 67 itu ada beberapa soal, ya, berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, bentuk kerjasamanya dan juga peran dari Indonesia. Nah, tugas kamu di rumah adalah menjawab soal nomor 3 dan nomor 4 aja, ya. Yang kamu jawab nomor 3 dan nomor 4, karena itu akan berkaitan dengan pendapat kamu akan peran Indonesia dalam hal pemberantasan narkoba ini seperti apa. Dan, ya, selain halaman 67, ya, nomor 3 dan nomor 4 tadi, tugas kamu juga ada di halaman 71, ya. Di halaman 71 yaitu nomor 1, di mana di sana kamu diibaratkan atau kamu ditempatkan dalam satu situasi, yaitu sebagai salah satu petinggi ASEAN. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan dalam hal penyeludupan hewan langka. Memang ini tidak berkaitan dengan narkoba, tapi hewan langka juga salah satu sumber, ya, yang sekarang lagi marak juga, di mana hewan-hewan endemik, ya, itu banyak dieksploitasi dan diperdagangkan untuk negara luar, ya, entah untuk kesenangan pribadi ataupun untuk kegiatan yang lainnya. Nah, itu juga termasuk dalam penyeludupan hewan-hewan langka. Kira-kira kamu sebagai petinggi ASEAN, ya, apa yang mesti kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, diharapkan, ya, dengan adanya pendapat kamu, ya, tentu akan membuat kamu lebih mengenal, lebih tahu, serta melihat bagaimana pandangan kamu terhadap suatu masalah jika itu ada di kehidupan bangsa kita, ya, dan kamu kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi
problema ini sebagai generasi berikutnya. Dan jangan lupa selalu melakukan protokol kesehatan ya, agar kita semua sama-sama sehat. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa.